Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldiansyah, Anika Sulistia, Anissa Puji Rahayu, dan saya sendiri, Amalia Winahyodani. Di sini kami akan menyampaikan satuan acara penyuluhan atau satuan acara pengajaran yang memiliki tema aplikasi pendidikan dan promosi kesehatan dengan agregat anak di komunitas. Kami mengambil judul 6 langkah cuci tangan. Langsung saja kita ke materinya yang akan disampaikan oleh Anika Sulistia, Anissa Puji Rahayu, dan Aldiansyah. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu mencuci tangan. Nah, di sini menurut Larsan, mencuci tangan adalah menggosokkan air dengan sabun secara bersama-sama ke seluruh kulit permukaan tangan dengan kuat dan ringkas, kemudian dibilas di bawah aliran air. Jadi mencuci tangan yang baik itu salah satunya di bawah aliran yang mengalir. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada tujuan mencuci tangan. Mencuci tangan itu merupakan suatu teknik yang paling mendasar untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi itu salah satu pencegahan dini untuk mencegah penyakit. Nah, tujuannya yaitu yang pertama supaya tangan itu bersih. Kalau misalkan tangan itu kotor, tangan akan mentransfer kuman ke dalam tubuh. Nah, yang kedua, membebaskan tangan dari kuman dan mikroorganisme. Jadi, misalkan tangan kita kotor, akan mudah sekali menyimpan mikroorganisme dan kuman. Jadi, kalau misalkan mau makan, ada yang mau makan, tidak mencuci tangan, kuman akan masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga, menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi itu adalah salah satu pencegahan dini untuk mencegah penyakit. Yang keempat, mencegah penularan penyakit. Misalkan adik Gaiska sudah terkena penyakit, lalu menularkan kepada teman-temannya jika teman-temannya tidak mencuci tangan. Oh, jadi begitu ya, Kak. Lalu, kapan saja sih, Kak, waktu untuk mencuci tangan? Nah, di sini juga ada waktu-waktunya, yaitu yang pertama sebelum makan dan sesudah makan. Di sini kalau misalkan sebelum makan, adik Gaiska habis main, misalkan mainan tanah, kotoran atau apa, belum mencuci tangan, langsung makan, itu nanti kuman akan masuk ke dalam tubuh. Nah, sesudah makan juga harus mencuci tangan. Masa iya kalau misalkan habis makan langsung main, misalkan nggak cuci tangan, itu kan nanti akan menempel, akan menyalurkan kuman kepada teman-teman. Iya. Nah, yang kedua, sesudah keluar dari kamar mandi, BAB dan BAK. Kalau misalkan habis ke kamar mandi, habis BAB atau BAK, kita juga harus mencuci tangan dengan bersih, karena itu kita habis memegang sisa zat kotoran kita. Nah, yang ketiga, sesudah kontak dengan lingkungan yang kotor, misalkan habis main kotoran di mana, kayak misalkan di pekarangan banyak kuman, gak mencuci tangan, itu juga menjadi tangan itu jadi sarang penyakit. Yang keempat, setelah bersin dan batuk, misalkan Gaiska habis bersin, mesti kan tutup tangan, tutupnya pakai tangan, dengan spontan menutup pakai tangan. Nah, kuman yang dikeluarkan dari mulut itu akan menempel di tangan dan Gaiska langsung makan, berarti Gaiska akan memasukkan kuman ke dalam tubuh. Nah, yang kelima, sebelum dan sesudah merawat luka, misalkan Gaiska habis jatuh terperosok, terus Gaiska mengobati luka dan tangannya itu tidak dicuci, itu juga akan mentransfer kuman. Nah, yang keenam, setelah beraktivitas, misalkan habis bermain, berolahraga, atau habis bersepeda, itu kan juga akan menyalurkan kuman juga ke tubuh kita. Jadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Kak. Mulai sekarang aku mau selalu cuci tangan biar nggak terkena penyakit. Nah, gitu dong.
Ada 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO adik-adik. Yang pertama, tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Begitu adik-adik. Berikut adalah cara gerakannya. Yang pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, telapak tangan kanan dan kiri menggosok punggung tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok kedua telapak kanan dan sela-sela jari. Begini adik-adik. Kemudian yang keempat, gosok jari-jari dengan posisi saling mengunci secara bergantian. Seperti ini. Kemudian yang kelima, gosok ibu jari kiri secara berputar dan bergantian. Seperti ini adik-adik. Kemudian yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari kanan secara bergantian. Ini adik-adik. Itu ya 6 cara mencuci tangan menurut WHO yang benar. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk mencuci tangan adik-adik. Yang pertama, air mengalir. Yang kedua, sabun cuci tangan. Dan yang ketiga ada lap atau tisu. Penyakit yang bisa diakibatkan jika adik-adik malas mencuci tangan. Yang pertama itu ada mudah terkena pilek. Salah satu alasan utama adik-adik mencuci tangan yaitu untuk meminimalkan perpindahan virus dari tangan kita. Jadi tangan kita itu akan mudah terkena pilek jika kita tidak sering terlalu mencuci tangan. Yang kedua itu ada diare. Selain pilek, masalah kesehatan lainnya yaitu diare, gangguan saluran pencernaan karena disebabkan oleh perpindahan virus atau bakteri dari tangan kita hingga masuk ke saluran pencernaan. Jadi makanan yang kita pegang itu banyak kumannya. Jadi kita harus mencuci tangan sebelum makan. Begitu adik-adik. Yang ketiga ada keracunan makanan. Tangan kita yang terkontaminasi bakteri, kuman dan virus akan membuat adik-adik menjadi keracunan makanan. Dan kemudian berakhir dengan sakit perut atau muntah atau diare. Kemudian ada hepatitis A. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus yang sangat menular pada organ hati. Salah satu proses yang memicu hepatitis A ialah virus dan bakteri yang masuk dan menulari tubuh kita jarang mencuci tangan. Kemudian ada terinfeksi bakteri E. coli. E. coli adalah bakteri yang dari orang satu ke orang lain. Contohnya Dede, kita lagi berpergian kemana, terus kita itu megang barang di tempat umum itu, jadi tangan kita harus cepat-cepat mencuci tangan, jadi kita tidak akan terinfeksi bakteri E. coli. Selanjutnya penyakit cairan tubuh. Cairan yang dikeluarkan oleh tubuh mengandung banyak kuman, terutama saat adik-adik terinfeksi suatu penyakit. Begitu pula dengan tubuh orang lain. Saat adik-adik jarang mencuci tangan, maka akan muncul penyakit yang berkaitan dengan cairan tubuh seperti tifus atau penyakit Epstein-Barr lainnya. Selanjutnya ada impetigo. Impetigo adalah infeksi menular yang biasa terjadi pada anak-anak yang jarang mencuci tangan. Penyakit ini ditandai dengan kulit kemerahan yang kemudian berkembang menjadi lecet kecil. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mencuci tangan adalah kegiatan yang sangat sederhana, boleh dikatakan sangatlah mudah untuk dilakukan. Namun apabila malas, banyak resiko penyakit dan gangguan kesehatan yang tentu akan sangat merugikan bagi adik-adik semua. Jadi agar terhindar dari gangguan kesehatan akibat penularan virus dan bakteri, pastikan untuk lebih rajin mencuci tangan ya adik-adik. Dan akan lebih baik jika kita mencuci tangan dengan sabun. Aku mau tanya, manfaat cuci tangan itu apa? Yang menurut kakak itu yang satu, terhindarnya tangan kita dari kuman. Yang kedua, bersihnya tangan kita dari kuman. Yang ketiga itu terhindarnya tubuh kita dari kuman gitu. Dari itu ada harus cuci tangan ya. Oke. Kak, kalau alat untuk mencuci tangan itu apa aja, Kak? Oh, alatnya itu ada air, ada sabun, ada tisu gitu. Jadi terutamanya kita harus cuci tangan tuh sambil pakai sabun. Jadi tangan kita tetap bersih gitu. Kak, penyakit apa yang diakibatkan jika malas cuci tangan?
Yang pertama itu kita akan kena diare gitu, mules-mules gitu. Terus apalagi ya, pilek, flu, karena kan kuman masuk dari tangan kita gitu. Jadi Ade Maulida harus rajin cuci tangan ya, biar terhindarnya dari penyakit tersebut ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.